Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas sedikit fitur Excel terkait pengisian data secara cepat menggunakan fitur autofill, di mana fitur ini bisa digunakan untuk mengisi nomor dan tanggal. Kemudian ada fitur short yang biasa dipakai untuk mengurutkan data. Nah, fitur short ini bisa mengurutkan data baik yang bersifat numerik maupun teks. Selain itu, di akhir mungkin kita akan bahas mengenai fitur filter yang biasa digunakan untuk memilih data sekaligus mengurutkannya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita kemon. Oke, untuk fitur yang pertama yaitu fitur autofill. Nah, fitur autofill di sini saya akan coba contohkan. Kita akan mengisi nomor di sini ya, nomor urut. Saya akan coba menggunakan fitur autofill yang pertama. Nah, di fitur yang pertama ini saya tinggal isi 1, kemudian enter, kemudian 2, enter. Nah, setelah itu kita blok ya, 1 dan 2 ini kita blok. Kemudian kita arahkan kursor ini ke bagian bawah di mana ada titik di sini ya. Di bagian bawah kotak blok ini ada titik. Kita sorot ke sana, kemudian muncul ada tanda tambah warna hitam. Nah, ketika kita klik 2 kali, klik kiri ya. Ketika kita klik kiri 2 kali, dia akan otomatis mengisi nomor sesuai dengan urutannya. Itu fitur autofill yang pertama. Oke, cara yang kedua yaitu kita isi saja 1 di bagian atas seperti ini. Kemudian kita akan blok sampai bawah. Kita gunakan fitur autofill yang selanjutnya ada di sini, yaitu series. Ya, jadi fill series kita pilih. Kemudian kita pastikan pilih tipenya adalah linear. Kita pilih linear, kemudian kita pilih step value. Kemudian kita klik OK. Nah, dia otomatis akan mengisi. Fitur ini juga bisa digunakan untuk data di mana nomornya tidak dimulai dari 1 ya. Contoh yang pertama kita akan coba contohkan pakai fitur yang tadi ya, 3, 4 gitu ya di sini. Kemudian bagian bawahnya saya hapus. Ketika kita blok dan kita double klik di sini, dia akan mengurutkan 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Begitu juga jika kita pilih kita isi menggunakan series ya, fill series. Nanti dia akan bisa mengisi sesuai dengan yang tadi. Urutannya mulai dari 3 hingga akhirnya sesuai dengan yang di blok ini ya. Nah, kemudian kalau kita mau mengisi contoh misalkan dilewati angkanya 2 gitu ya. Kita tinggal isi saja step value-nya diganti dengan 2. Nanti dia akan mengisi 3, 5, 7 dan seterusnya. Oke. Saya coba kembalikan ya. Ini ke nomor urut yang seharusnya 1, 2 begitu ya. Dan kita akan coba isi tanggal di sini menggunakan fitur series ya. Di sini kalau kita menggunakan tanggal, kita pastikan dulu kolom yang ini diisi dengan date. Kita bisa pakai short date atau long date. Kita coba pilih long date supaya nanti dia akan lengkap ya. Kita coba masukkan tanggal 12 bulan 10 2021. Dia akan ditulis lengkap 12 Oktober 2021. Ini juga sama untuk fill series, kita tinggal blok, kemudian kita pilih series. Karena dia udah teridentifikasi sebagai date, maka tipenya juga akan terpilih secara otomatis date. Nah, kalau kita isi di sini step value-nya 1, berarti nanti akan 12, 13, 14 dan seterusnya. Dimana di sini yang kita pilih adalah day ya. Karena kalau kita pilih day, stepnya 1, berarti kita berganti hari saja. Oke, kita coba ya. Nah, seperti yang sudah tadi diprediksikan ya, jadi isinya nanti 12, 13 dan seterusnya. Nah,
Ini akan bisa kita modifikasi juga, misalkan kita mau ganti per 2 hari ya. Pilih day, kemudian di OK, nanti muncul. Atau misalkan kita mau pilih per 1 minggu gitu ya, karena kegiatannya misalkan kita harus mengisi per barisnya adalah kegiatan mingguan gitu ya. Tulis saja 7, nanti akan otomatis terisi. Nah, yang unik dari fill series ini, dia bisa memprediksi adanya weekday. Jadi kalau kita isi weekday, step value-nya 1, kalau kita klik OK, nanti dia akan melewatkan beberapa hari tertentu, di mana hari yang dilewatkan itu adalah hari Sabtu dan Minggu ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang terlewat adalah 16 dan 17. Kita akan coba lihat di dalam tanggal ya, kalender ini. 16 dan 17 di sini adalah hari Sabtu dan Minggu, Saturday and Sunday. Nah, itu kira-kira fitur dari fill series untuk tanggal ya. Fill series juga bukan hanya untuk tanggal, dia bisa lewati bulan, tahun, dan ini kita tinggal atur saja mau step value-nya berapa. Itu kira-kira yang fill series ya untuk nomor dan tanggal. Oke, kita coba masuk ke yang selanjutnya, yaitu fitur short. Nah, di fitur short kali ini saya coba untuk mengurutkan data berdasarkan NIM mahasiswa di sini ya. Jika saya ingin mengurutkan menurut NIM, tetap saya harus blok semua datanya supaya nanti dia akan mengurutkan NIM dan dia juga akan mengubah urutan kolom yang lain ya, data di kolom yang lain. Supaya data nomor ini tidak berubah urutannya, tidak mengikuti perubahan NIM-nya, maka nomor ini tidak usah dipilih sebenarnya. Tapi saya akan contohkan untuk dipilih terlebih dahulu. Nah, kita pilih short itu ada di sebelah sini ya, ada custom short. Kalau kita pilih custom short, enaknya kita bisa milih judul ya. Yang mau di short itu kolom yang mana? Di sini sesuai dengan nama kolomnya yang ada di baris pertama. Kita bisa pilih berdasarkan NIM, kemudian kita tinggal pilih ordernya, smallest to largest atau largest to smallest. Nah, kalau smallest to largest berarti dari kecil ke besar. Oke ya, kita coba pilih yang smallest to largest dulu ya. Kita klik OK di sini. Nah, kita bisa lihat nomornya juga akan ikut acak di sini ya. Nah, kita akan coba kembalikan dulu, kita undo. Nah, kita akan coba pilih hanya NIM, nama, kelas, dan tanggal saja ya. Kita akan short, di sini custom short. Saya pilih NIM. Kalau kita urutkan dari kecil ke besar, nanti di bagian nomor dia tidak akan terpengaruh ya. Jadi itu tadi sebabnya supaya kita tidak melakukan autofill lagi untuk nomor gitu ya. Ya kita nggak usah pilih aja nih kolom nomornya. Kira-kira begitu. Dan uniknya short ini juga bisa dipakai untuk mengurutkan yang sifatnya teks ya. Jadi kalau sifatnya teks, contoh di sini adalah nama. Ketika saya klik nama, nanti ordernya akan berubah from A to Z. Beda dengan yang NIM tadi, ini sesuai dengan jenisnya ya, karena dia angka, jadi kecil ke besar. Kalau nama dia A to Z. Kita coba urutkan ya dari A ke Z. Nah, nanti Anda bisa lihat di sini diurutkan sesuai dengan huruf pertamanya. Oke, itu adalah fitur fitur autofill dan fitur short. Yang sekarang akan kita bahas terakhir yaitu fitur filter. Nah, fitur filter di sini dia punya kelebihan untuk mengurutkan
atau juga memilih, ya, memilih data. Kita akan coba langsung di sini ya. Kita akan pilih, ya, yang dipilih hanya judulnya saja ya, atau header dari tabelnya, kepala tabel mungkin ya. Ketika kita pilih filter, ya, nanti semua tabel ini akan diberi, semua kolom di kepala tabel ini akan diberi semacam tanda drop down gitu ya. Dan ketika drop down ini dipilih, saya klik yang name gitu ya, akan muncul banyak pilihan di sini ya. Di sini ada fitur short ya sebenarnya. Jadi kita bisa nge-short menggunakan filter. Contoh saya short lagi ya, name-nya smallest to largest. Nah, dia tanpa perlu kita memilih data di blok begini, dia sudah langsung mengetahui bahwa data yang akan difilter adalah data yang diberi tanda ini. Jadi nanti satu baris ini akan di rearrange atau diurutkan sesuai dengan yang diurutkan. Di sini misalkan name yang kita urutkan ya, berarti dia akan mengikuti name-nya. Jadi nomor ini juga akan diacak mengikuti urutan name, kira-kira begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita coba short A to Z dari nama. Nanti dia akan mengurutkan sesuai nama. Kemudian ada fitur filter di sini, yaitu pemilihan data. Di sini ya, kita bisa pilih data, di mana data tadi misalkan contoh ini ada kelas ya. Kelas ini ada 4 macam kelas ya. Saya akan coba pilih salah satu kelas saja. Di sini kita uncheck semuanya ya. Kemudian di sini ada 3 kelas ternyata ya. Nah, kita pilih salah satu saja di sini. Misalkan saya pilih Rek Bandung gitu ya. Saya klik, kemudian saya klik OK. Maka dari sekian banyak data, dia hanya akan menampilkan data yang Rek Bandung saja. Nah, kalau kita pilih 2, misalnya Rek Bandung dan X Bandung, maka ketika kita klik OK, dia akan muncul data dari 2 kelas tadi. Nah, ini kalau mau diurutkan bisa diurutkan saja A to Z, jadi nanti akan terkelompokkan mana yang Rek Bandung, mana yang X Bandung. Kira-kira begitu. Sekian mungkin tutorial kali ini. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.